Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema implementasi rangkaian digital dengan menggunakan metode aljabar boolean. Di kelompok kami ini terdiri dari Amabel, Afrelita Bindia, Safa Salsabila, NIM-nya 1222016. Lalu saya sendiri, Hermi Asti, dengan NIM 1222008. Lalu ada Tiara Putri Ananda, NIM-nya 1222045. Apa saja yang akan kami bahas? Pertama, yaitu rangkaian digital. Umumnya rangkaian ini menggunakan sinyal digital biner. Lalu yang kedua ada aljabar boolean, sebuah tupel dari himpunan nilai biner. Yang ketiga ada bentuk kanonik. Bentuk kanonik ini dapat diperoleh dari tabel kebenaran. Yang keempat, gerbang logika. Gerbang logika ini merupakan salah satu metode mempresentasikan fungsi boolean. Yang kelima, aljabar boolean dalam rangkaian digital. Keenam, implementasi. Rangkaian digital. Rangkaian digital adalah rangkaian listrik yang terdiri atas komponen dan sistem digital. Rangkaian digital menerima masukan dan mengeluarkan keluaran yang berupa sinyal digital. Contoh rangkaian digital pada berbagai perangkat elektronik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama bisa kita lihat ada saklar lampu rumah, 2 sistem sensor pada rumah, pada sebuah kendaraan, 3 perangkat manufaktur industri, 4 perangkat komputer, 5 tangki bensin. Lalu yang kedua ada aljabar boolean. Aljabar boolean dicetuskan sebagai superset dari aljabar himpunan dan aljabar logika proposisi. Aljabar boolean ini menggunakan nilai biner. Nilai biner ini umumnya dinyatakan sebagai 0 dan 1 atau true dan false. Yang ketiga, ada bentuk kanonik dari ekspresi boolean. Sebuah ekspresi boolean dapat dinyatakan dalam 2 bentuk kanonik, yaitu bentuk pertama adalah penjumlahan dari suku minterm atau sum of product atau SOP. Sebuah suku minterm adalah ekspresi boolean yang mengandung perkalian dari literal lengkap. 1. Sum of products atau SOP. Sebuah suku minterm adalah ekspresi boolean yang mengandung perkalian dari literal lengkap. Untuk bentuk minterm, literal dengan nilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement, sedangkan nilai 1 tanpa komplement. 2. Product of sums atau POS. Kebalikan dengan suku minterm, sebuah suku maxterm merupakan ekspresi boolean yang mengandung penjumlahan dari literal lengkap. Untuk bentuk maxterm, literal dengan nilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement, sedangkan nilai 0 tanpa komplement. 3. Untuk menyusun bentuk kanonik SOP, hal yang perlu dilakukan adalah mengambil suku minterm dari tabel. Suku minterm diperoleh dari nilai 1 pada fungsi tabel kebenaran. Sebaliknya, bentuk kanonik POS disusun dengan mengambil suku maxterm dari tabel. Suku maxterm diperoleh dari nilai 0 pada fungsi tabel kebenaran. Next, kita lanjut ke contoh tabel kebenaran dari sebuah fungsi boolean dapat dilihat dari di samping ini. Next.
Nah, di sini ada gerbang logika. Gerbang logika adalah salah satu metode mempresentasikan fungsi boolean. Terdapat 3 gerbang logika dasar, yaitu gerbang NOT, gerbang AND, dan gerbang OR. Ketiga gerbang logika tersebut masing-masing menyatakan operasi komplement, perkalian, dan penjumlahan boolean. Simbol 3 gerbang logika. Yang pertama ada gerbang AND 2 masukan. Yang kedua ada gerbang OR 2 masukan. Dan yang ketiga ada gerbang NOT atau inverter. Lanjut, keluaran dari ketiga gerbang logika dapat dilihat dalam tabel kebenaran. X, Y, not X, X and Y, X or Y. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari Tiara. 5. Aljabar boolean dalam rangkaian digital. Aljabar boolean dapat digunakan dalam merancang rangkaian digital. Proses merancang rangkaian digital dengan algoritma boolean adalah mendeskripsikan fungsi rangkaian, menuliskan dan menyederhanakan persamaan fungsi rangkaian, dan mengimplementasikan sebagai rangkaian gerbang logika. 6. Implementasi. Di sini ada satu contoh dengan judul perancangan rangkaian digital sensor tangki bensin. Tangki bensin memiliki sensor pendeteksi jumlah bensin. Sensor ini menghasilkan keluaran berupa binar 3 bit. Keluaran 111 berarti tangki penuh, sedangkan 00 berarti tangki kosong. 1 yang artinya menyala dan 0 yang artinya mati. Dalam masalah ini, rangkaian digital yang dirancang adalah sensor pendeteksi kondisi low fuel. Kondisi low fuel tercapai ketika fungsi bensin berada di bawah level 3. Apabila memasuki kondisi low fuel, sebuah lampu akan menyala. Di sini kami menggunakan aplikasi digital logic sim. Berikut adalah gambar jika bilangan bitnya itu 0 dalam bentuk desimal, yang artinya kurang dari 3 sama dengan menyala. Di sini ada keterangan rangkaian sensor low fuel, inputnya 000, di sini 000, desimalnya 0, outputnya 1 yang artinya menyala. Nah, di sini contohnya lagi rangkaian sensor low fuel input 101, desimalnya 5, outputnya 0, tidak menyala karena dia lebih dari 3. Sekian dari presentasi yang telah kami tampilkan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.